Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Setio Budianto sebagai Ketua, Agus Joko Pramono, Ibnu Basuki Widodo. OTT ini tidak perlu harus banyak gitu, betul-betul selektif, prioritas gitu, tapi masih diperlukan untuk saat ini. Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam buku HAM. Saudara, Komisi 3 DPR RI resmi memilih Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto sebagai Ketua KPK untuk periode 2024-2029. Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK melalui proses voting dalam rapat pleno Komisi 3 DPR hari ini. Direktur Penyidikan KPK ini terpilih sebagai Ketua setelah memperoleh dukungan 45 suara. Setio akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam buku HAM. Riuh Komisi 3 DPR menyambut jawaban calon pimpinan KPK Johanis Tanak soal rencana akan menghapus operasi tangkap tangan jika terpilih menjadi pimpinan KPK. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti fit and proper test Capim KPK bersama Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Selasa lalu. Tanak menyatakan bahwa OTT tidak tepat dan tidak relevan untuk dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi karena akan menimbulkan tumpang tindih. Kalau seketika pelaku itu menjadi melakukan perbuatan dan tangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah, kalau ada satu perencanaan, operasi itu satu terencana, satu dikatakan suatu peristiwa yang terjadi seketika itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih, itu suatu tidak tepat. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat, dan saya sudah sampaikan pada teman-teman saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Namun hari ini dalam pengambilan suara pimpinan KPK oleh Komisi 3 DPR, Johanis Tanak memperoleh suara terbanyak dengan 48 suara. Perolehan suara yang Capim KPK Johanis Tanak 48, Fitroh Roh Cahyanto 48, Setio Budianto 46, Agus Joko Pramono 39, Ibnu Basuki Widodo 33, Michael Rolandi Cesnanta Brata 9, Ida Budiati 8, Ahmad Alamsyah Saragih 4, Pungki Indarti 2, Joko Purwanto 2. Sebelumnya, 20 nama Capim KPK ini diserahkan oleh Panitia Seleksi KPK kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Setelah disetujui Jokowi, 10 nama Capim KPK ini diserahkan kepada Komisi 3 DPR untuk proses seleksi. Setelah dipilih oleh Komisi 3, rencananya 5 pimpinan KPK terpilih akan disahkan dalam rapat paripurna DPR dan dilantik oleh Presiden Prabowo. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, melalui rapat pleno Komisi 3 DPR RI menetapkan 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2024-2029. Lalu seperti apa KPK di bawah pimpinan Setio Budianto yang berasal dari institusi Polri? Dan bagaimana dengan kredibilitas serta integritas dari para komisionernya? Kita akan membahasnya bersama Ferry Amsari, peneliti dari Posdem Universitas Andalas, serta anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB Hasbialah Ilyas. Terima kasih Bang Hasbi, Mas Ferry sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.
Mas Ferry, bagaimana Anda melihat dari kelima figur pimpinan KPK yang baru? Anda cukup puas dengan kelima nama ini, Mas Ferry? Saya agak khawatir dengan sudut pandang publik yang melihat kalau di negeri maling itu seringkali kucing dipilih oleh para tikus. Dan yang tikus-tikus ini pilih tentu adalah kucing-kucing yang punya masalah serius dalam kesungguhan melakukan pemberantasan berbagai penyimpangan. Itu sebabnya tidak heran kealpaan pemahaman para anggota DPR dengan apa yang disampaikan oleh calon pimpinan KPK hingga terpilih adalah ketidakpahaman soal isu pemberantasan korupsi. Misalnya bagaimana mungkin orang yang akan menghapus konsep penindakan OTT di dalam gagasan lembaga anti rasuah kita. Dari namanya saja KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari nama lembaga sudah terdapat unsur penindakannya. Jadi aneh sekali kalau cara berpikir orang-orang di DPR adalah memilih figur-figur yang punya catatan bermasalah. Tapi Yohanes Tanak juga mencapai angka cukup banyak, angka 48. Ya itu sebabnya mungkin orang akan melihat ini para kucing dipilih oleh tikus gitu ya. Sehingga yang dipilihnya adalah kucing-kucing tak bertaji, kucing yang takut dengan tikus dan lain-lain. Itu sebabnya tidak boleh suatu waktu kalau kita ingin berkembang, kalau lembaga yang punya potensi korupsi lebih besar untuk memilih lembaga pemberantasan korupsi ke depan harus diperbaiki. Oke, Dan Bang Hasbi ditahan sampai situ Mas Ferry. Bang Hasbi gimana? Setuju dengan pendapat dari Mas Ferry? Bang Hasbi. Halo, pendengar. Ya, gimana Bang Hasbi setuju dengan pendapat dari Mas Ferry? Oh enggak, menurut saya seperti ini, Bang Ferry jangan terlalu pesimis lah dan jangan terlalu menuduh tikus dan kucing macam-macam seperti itu. Kita orang-orang yang berpendidikan, kita harus mengedepankan dalam hukum itu harus mengedepankan praduga tak bersalah. Dalam Islam juga menyuruh kita harus berhusnudzon, seperti itu. Yang diajukan oleh Presiden Pak Jokowi pada waktu itu ya 10 orang itu. Nah, 10 orang itu sudah kita fit and proper test, sudah kita fit and proper test, dan dari hasil fit and proper test anggota memilih ya anggota yang 5 itu yang terpilih menjadi pimpinan KPK. Saya rasa ini pemilihan yang tidak bisa kita menyalahkan semuanya itu ke DPR. Memang diajukan oleh Presiden, kita diskusikan bersama. Tapi dari kelima nama yang terpilih menjadi pimpinan KPK yang terbaru ini tidak ada perwakilan dari masyarakat sipil, tidak ada pula perwakilan dari perempuan. Apa sih sebenarnya melandasi pemilihan atau voting ini? Berdasarkan hasil dari fit and proper test itu, soal tidak adanya dari masyarakat sipil, ini kan setiap fraksi Mbak, setiap fraksi itu menilai masing-masing dan menurut pandangan fraksi sesuai pandangan fraksinya itu disampaikan seperti itu Mbak. Mas Ferry, kalau dilihat dari kelima nama yang akan akan membuat wajah KPK di 5 tahun mendatang, ini akan membawa lembaga anti rasuah menjadi lebih baik atau bagaimana menurut Anda? Ya, saya mau lihat rekam jejaknya ya. Tadi kan Pak Hasbi bilang ini harus ilmiah, harus tersangka baik. Kalau dalam konteks ilmiah, ini sudah tidak ilmiah dalam konsep gagasan pemberantasan korupsi. Berbagai lembaga aparat penegak hukum yang sedang dimasukkan kepada KPK, itu lembaganya juga punya masalah serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Lalu lembaga ini, orang-orang di lembaga-lembaga yang gagal dalam pemberantasan korupsi ini yang dimasukkan kepada KPK.
di mana ilmiahnya. Kedua, apakah patut DPR melakukan fit and proper test kepada lembaga penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi? Apakah mereka fit dan proper dalam isu pemberantasan korupsi? Apakah itu ilmiah? Gitu ya. Ketiga, yang perlu dicatat di dalam upaya perang melawan korupsi, yang perlu dikedepankan sebagai penegak hukum adalah semangat untuk mencurigai semua lembaga politik yang punya kepentingan akan melakukan upaya perlindungan terhadap para koruptor. Mestinya kecurigaan itu menjauhkan DPR dari proses pemilihan orang-orang yang tidak memiliki rekam jejak catatan kinerja pemberantasan korupsi di masa lalu. Jadi kalau menurut Anda dari kelima nama figur ini rekam jejaknya gimana, Mas Ferry? Kelima-limanya tidak memiliki rekam jejak yang luar biasa. Oke, ditahan. Dalam isu pemberantasan korupsi. Bang Hasbi, kelima-limanya tidak memiliki rekam jejak yang baik menurut Mas Ferry. Ditahan dulu Mas Ferry. Gimana menurut Bang Hasbi? Ya sekarang begini, seperti ini. Kalau memang dikatakan lima-limanya tidak memiliki rekam jejak yang baik, toh mereka selama ini Pak Tanak juga menjadi pimpinan KPK. Dan ya, kita tapi lihat yang bermasalah. Kita lihat rekam jejak mereka yang lainnya. Apa rekam jejak Pak Tanak yang kredibel dalam pemberantasan korupsi, Pak Azdi? Sebutkan satu saja. Kenapa Bapak tidak mendaftar jadi pimpinan KPK kalau Bapak mengaku kredibel? Karena undang-undang yang Bapak dibuat untuk orang-orang tua yang bermasalah, umurnya 50 tahun. DPR dan pemerintah adalah orang-orang pengecut dalam pemberantasan korupsi yang menghilangkan kesempatan anak bunda untuk melakukan pemberantasan korupsi. Anda yang buat undang-undang itu. Anda yang menjauhkan anak-anak muda dalam isu pemberantasan korupsi. Nah, seperti ini Mbak. Gimana Bang Hasbi? Langsung saja ditanggapi. Kenapa figur-figur muda tidak bisa memberantas korupsi? Bagaimana Anda bisa menjelaskan pilihan Anda tadi? Wah, sekarang seperti ini. Maksud saya. Anda tahu nggak batas usia itu tidak akan proper untuk saya? Coba kita berikan kesempatan sebentar ke Bang Hasbi, Mas Ferry, sebentar. Ya, Anda kan tadi bertanya, saya jawab. Anda bertanya kenapa saya tidak mengajukan diri. Saya jawab, undang-undang Anda, undang-undang bermasalah. Undang-undang bebas, siapapun bisa. Ini kan tandanya bagaimana Anda bisa menguji orang fit and proper untuk jadi pimpinan KPK. Isi undang-undang yang Anda buat sendiri Anda tidak tahu. Gimana? Sekarang begini, Bapak ini kan selalu menganggap diri Bapak paling benar. Seakan-akan Bapak ini kayak malaikat. DPR itu yang merasa dirinya paling benar meskipun salah. Tidak pernah publik merasa dirinya paling benar. Jadi enggak, saya tidak malaikat. Kalau saya malaikat, saya daftar. Tolong kasih kesempatan saya untuk bicara sebentar. Oke, Bang Hasbi, silakan. Ditahan dulu Mas Ferry. Silakan Bang Hasbi. Bang, kita melihat bahwa pencegahan korupsi itu sangat penting. Pencegahan korupsi itu sangat penting. Korupsi itu di DKI Jakarta, di Indonesia ini bukan hanya soal tangkap tangan. Ini kan yang dipermasalahkan dari berita-berita yang ada itu soal tangkap tangan. Karena Pak Tanak tidak mau melakukan tangkap tangan kan seperti itu. Nah, dari sini pencegahan dari KPK, coba kita lihat sejarah KPK dari zaman ke zaman. Pencegahannya ini sangat kurang, dan yang di waktu fit and proper test, Bapak ini ngikutin tidak di waktu fit and proper test. Bagaimana? Saya bisa buktikan Bapak ini tidak layak menjelaskan ini. Oke, akan bisa dibuktikan oleh Mas Ferry. Kita tahan dulu, kita masih akan kembali. Diskusinya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, 5 orang pimpinan KPK terpilih berdasarkan voting yang dilakukan di Komisi 3 DPR RI. Saya langsung ke Bang Hasbi. Bang Hasbi, ada nama Yohanis Tanak yang memperoleh suara cukup banyak, ada 48. Meskipun di sisi lain ia adalah salah satu yang ingin menghapus OTT. Anda termasuk yang setuju Yohanis Tanak kembali menjadi pimpinan KPK? Bang Hasbi? Bang Hasbi, suara Anda belum terbuka.
Nah, dengan Ya, Anda termasuk yang setuju Yohanes Tanak kembali menjadi pimpinan KPK? nah, pada waktu pemilihan KPK itu kita pada waktu itu fit and proper test dengan Pak Yohanes Tanak. Pak Yohanes Tanak, menurut pemahaman kami, bahwa Pak Yohanes Tanak bukan ingin menghapuskan OTT. OTT itu perlu. Memang saya juga di waktu fit and proper test saya sempat bertanya kepada Pak Yohanes Tanak, bagaimana KPK ini kan butuh pencegahan. Kalau kita misalnya, bukan kita tidak setuju dengan OTT KPK, OTT oke OTT. Tapi karena saya pernah berdiskusi dengan salah satu. Tapi kan Pak Tanak memang sudah jelas menyebutkan bahwa OTT dinilai tidak sesuai dengan KUHAP. Makanya jika ia terpilih ingin dihapus. Saya rasa seluruh anggota Komisi 3 tidak ada yang setuju andai kata itu dihapus. Tapi tepuk tangannya cukup gemuruh ya saat Yohanes Tanak terpilih ya? Oh, saya kebetulan tidak hadir karena saya di luar kota. Gitu. Masalah tepuk tangan gemuruh atau tidak gemuruh, saya tidak tahu. Karena saya tidak ada di tempat. Oke, Mas Ferry, Yohanes Tanak ingin menghapus OTT. Menurut Anda apakah ini salah satu langkah yang bisa dikatakan cukup baik atau justru memundurkan semangat untuk memberantas korupsi di Indonesia? Mas Ferry masih di mute. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Cynthia, saya ingin merespon Pak Hasbi. Pak Hasbi tadi mengkritik saya tidak hadir di proses pemilihan ini. Ternyata beliau sendiri tidak hadir di proses itu. Jadi bagaimana bisa dikatakan beliau kredibel? Iya, tapi Bapak tidak hadir. Ada hal lain. Ya. Karena hari Kedua, ini, Pak, tidak ada urusan. Tadi Bapak bilang saya tidak relevan menuduh karena saya tidak hadir. Saya mau menjawab sekarang pertanyaan Mbak Cynthia. Dari catatan saya, sebenarnya bahwa apa yang dipilih dengan gagasan pencegahan harus lebih besar ke depannya daripada penindakan itu juga tidak tepat. Bahwa Bapak Hasbi dan teman-teman DPR perlu lihat program-program KPK itu cukup banyak soal pencegahan. Kedua, apa yang dikatakan Yohanes Tanak itu tidak benar, dia akan mengarah ke pencegahan. Dalam catatan karir dia tidak ada pengalaman dia soal pencegahan tindak pidana korupsi di kejaksaan dan tempat dia ditugaskan. Termasuk juga ketika menjadi pimpinan KPK. Bahkan kelima-lima pimpinan KPK ini tidak punya catatan rekam jejak program pencegahan tindak pidana korupsi di tempat mereka bertugas. Jadi gagasan soal penindakan itu harus direm daripada soal pencegahan itu hanya omong kosong teman-teman DPR dan Presiden. Ketiga, menurut saya yang perlu jadi catatan soal ini adalah ini hanya skenario lanjutan dari upaya-upaya DPR dan pemerintah untuk membunuh KPK. Oke. Pelemahan undang-undang. Baik, ditahan sampai di situ. Orang-orang bermasalah, orang-orang tidak kredibel diisi dan dipilih oleh orang-orang yang tidak punya catatan moral dan etika dalam upaya pemberantasan korupsi. Bang Hasbi, dinilai dari nama-nama yang dipilih, dinilai akan justru membunuh integritas dari KPK. Salah satu yang menjadi catatan juga adalah Ketua KPK berasal dari institusi Polri. Apakah ada jaminan penanganan yang berlangsung akan adil jika di kemudian hari ada kasus yang berkaitan dengan anggota Polri? Nah, ini yang dipertanyakan oleh kawan-kawan di Komisi 3. Bagaimana jika nanti Bapak terpilih, andai kata pimpinan KPK yang terpilih, hampir semua itu disampaikan. Terpilih, ada tekanan dari penguasa, ada tekanan dari Kapolri, dan mereka mengatakan dia akan bersikap sesuai hukum yang berlaku. Kita lihat saja di 5 tahun ke depan bagaimana. Kan KPK ini bekerja dalam artian bukan hanya di pengawasan, bukan hanya oleh DPR. Bapak bisa mengawasi dari luar, masyarakat bisa mengawasi, semua bisa mengawasi. Bisa mengkritisi, media juga bisa mengkritisi. Jadi kita lihat saja nanti 5 tahun ke depan setelah mereka dilantik, apa kinerja mereka, kan seperti itu.
Hal ini bagaimana saya akan menilai 5 orang ini padahal mereka belum kerja. Oke, baik. Kita nantikan nanti kinerjanya seperti apa dan mitra kerja KPK tentunya perannya akan sangat besar di sini. Terima kasih Bang Hasbiala Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga Mas Ferry Amsari, peneliti Posdem Universitas Andalas, sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.